Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dirin, banyak amal yang bisa menenteramkan di alam kubur baca Quran, banyak sedekah, bangun malam. Masya Allah. Itu mereka yang udah pada wafat berpulang ke rahmatullah, melihat kita kayak gini, dia ngiri banget. Ya Allah, kalau saya bisa balik lagi ke dunia, saya mau hadir di masjid. Ya, saya udah gak bisa berbuat apa-apa, menambah-nambahin pahala, ibadah saya kurang. Kemudian kalau ngelihat orang yang menghambur-hamburkan waktu, dia teriak, ya Allah fulan, kalau bicara saya bisa balik lagi ke dunia, saya gak akan hambur-hamburkan waktu. Kalian begitu gampang hambur-hamburin waktu. Nah kalau hadir begini pengajian, dia ngiri. Ya tahu begini, aneh hadir dulu di Al-Muntakin, telat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita hatinya pada terbuka, cinta hadir majelis ilmu. Disumpahin jangan disumpahin. Mudah-mudahan biar terbuka hati. Itu munkar nakir. Waridwan yang menjaga pintu surga, khazinul jannah. Wa malik yang menjaga pintu neraka. Kalau yang nyiksa di dalam lain lagi. Yang jaga aja, mukanya nggak ada mesem-mesemnya, mukanya datar, mata mendelik. Ya. Yang nyiksa siapa? Malaikat Zabaniyah. Hadirin, lihat neraka dunia deh dulu. Pengedar kecokok sama aparat. Di borgol apa kagak? Borgol. Begitu mau dimasukin ke mobil patroli, ada nggak polisi bilang, monggo mas masuk mobil? Ada nggak? Enggak. Yang ada diapain? Tendang. Begitu duduk di jok, baru cuci jongkok. Artinya apa? Itu neraka dunia. Allah tunjukkan kehinaannya seperti itu. Gimana nanti orang begitu divonis sama Allah di pengadilan Allah masuk neraka, malaikat buka rekaman CCTV-nya. Ini dia nih yang jeblosin ulama ke penjara nih. Oh, Mbak lagi cerita. Dia mau berkelit, ini jalanin tugas. Kata malaikat, gue juga jalanin tugas. Ayo main kuat-kuatan. Kalau malaikat jalanin tugas, jujur apa adanya. Dia nggak berharap-harap ngejilat. Begitu mau dijeblosin ke neraka, ada nggak malaikat bilang, monggo mas masuk neraka? Ada nggak? Diapain? Tapi kalau orang masuk surga, subhanallah, ya diarak seperti mempelai, kayak Bang Yusuf tuh antar pengantin. Oh, padahal pengantin itu pengen cepet-cepet, dia sengaja lama-lamain. Emang modelnya aja dia tuh. Bang Yusuf cepetan, dulu gitu modelnya. Hanya yang bujang-bujang kalau butuh Bang Yusuf request dulu. Itu. Jadi ada lagi raqib dan atid. Raqib di sini nyatet apa? Kebajikan. Atid nyatet keburukan. Raqib atid yang jadi komandan di sini. Raqib. Lihat tuh kasih sayangnya Allah. Kalau hamba berbuat buruk, atid dipesan sama raqib. Tit, lo jangan catat dulu.
ditunggu 6 sampai 7 jam. Boleh jadi si pelaku ini menyesali perbuatannya, akhirnya apa? Batal dicatat. Tapi kalau udah 6-7 jam kagak ada perubahan, gimana komandan? Catat. Itu pun satu keburukan dicatat satu. Lihat, kalau malaikat yang mencatat kebaikan, satu kebaikan dicatat berganda-ganda. Masya Allah. Kalau hitung-hitungan kita kan, kalau satu kebaikan yang dicatat satu kan gitu. Tapi Allah Maha Pemurah. Antum nih, namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Fadilah nunggu waktu sholat, mengangkat derajat, menghapus dosa. Dari rumah ngelangkah ke masjid, mengangkat derajat, menghapus dosa, ngelangkah ke masjid. Terus nunggu waktu sholat. Kemudian fadilah sholat berjamaah subuh, antum dapetin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, fi zimmatillah, dalam jaminan Allah, rizki antum dijamin, keselamatan antum dijamin, kesehatan antum dijamin. Sehat insya Allah. Amin. Terus apa lagi? Ngajinya di masjid, antum niat i'tikaf, fadilah i'tikaf dapat. Ente niatin ngaji lillahi ta'ala, dapat fadilah lillahi ta'ala. Kemudian apa? Fadilah meraih pahala haji dan umroh. Orang yang sungguh berjamaah, kemudian dia zikrullah sampai isyraq terbit matahari, lalu sholat isyraq, dapatlah berapa? Sekali mendayung 2-3 pulau, banyak. Wah, kalau tahu fadilah begini, ini masjid penuh nggak kira-kira? Penuh. Pak Haji Maman mikir juga nasi uduk hijau apa kagak? Tapi insya Allah bukan karena itu, ya. Roman-romannya nggak ada nasi uduk nih. Mau ngusuk mesem-mesem mah, hah? Jadi Rokib dan Andin. Jadi ada istilah gini, ada malaikat hafallah, ada malaikat katabah. Ada yang bilang dia juga orangnya, ada yang bilang beda. Ada malaikat yang mencatat itu hafallah. Ketika si hamba mati, dia tetap nongkrongin kuburannya. Ngapain? Di dalam Hasyiah Ibni Abi Jamrah disebutkan, in kana min ahlil khair, kalau yang mati orang baik-baik, ini 2 malaikat ini nongkrong di situ, yastaghfironihi, mintain ampun, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Sampai hari kiamat kerjaannya itu 2 malaikat mintain ampun. Wa in kana min ahli syarr, kalau dia orang yang jahat, ahli maksiat, yal'ananihi, itu malaikat nyumpain, terkutuklah engkau. Orangnya udah mati, ini 2 malaikat nyumpain sampai hari kiamat. Udah mati masih diapain? Nyumpain. Jadi dia kagak pensiun dini itu 2 malaikat. Jadi kalau hambanya banyak yang mati, ya dulu yang ada di sini 2 malaikat terus sampai nongkrong kuburan. Wa ayat taqidah, dan wajib dia yakini anna afdhalal khalqi kullahum, paling afdal makhluk semuanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia, paling utama ya Nabi Muhammad. Tsumar rusul, kemudian para rasul. Tsumal anbiya'u, kemudian para nabi-nabi. Tsumal malaikatu, kemudian baru para malaikat. Masih tinggian nabi-nabi derajat. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Tsummas sahabatu radhiyallahu anhu, kemudian para sahabat semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka generasi yang lebih utama daripada generasi sesudahnya, tabi'in, lebih utama dari generasi. Maka
Makanya kalau orang Syiah menghina sahabat kayak Abu Bakar dan Umar, pangkatnya dia apa? Sebuah hadis Nabi bilang, seandainya seorang sahabat menyumbangkan 1 liter, 1 mud, kita menyumbangkan emas segunung, belum ada apa-apanya tuh pahala dibanding pahala sumbangan sahabat 1 liter. Itu Nabi menerangkan bagaimana kedudukan para sahabat. Mereka yang ngerasain langsung berjuang sama-sama Rasulullah. Saya bingung. Ada kelompok yang begitu membenci sahabat, membenci Abu Bakar, membenci putrinya Abu Bakar, Siti Aisyah. Padahal itu Siti Aisyah istrinya Nabi. Lah kalau nabinya dia ngaku cinta sama Nabi, istrinya dibenci. Kira-kira perasaan Nabi gimana? Ada juga sebaliknya. Ngaku cinta sama Nabi, zuriyahnya, cucunya Nabi Hasan dan Husain dimusuhi. Zuriyah Nabi ke bawah-bawah dimusuhi. Nabi sendiri bilang, la yubghiduna ahlal baiti illa munafik. Enggak ada yang benci kami ahlul bait kecuali dia munafik. Nabi yang sematkan ciri kemunafikan kalau di hatinya buhut kebenciannya sama keturunan Rasulullah, para habaib. Hati-hati. Ini bukan benci lagi, diborgol. Zuriyah Nabi tidak bersalah, difitnah, diborgol. Ketika di yaumil kiamah orang butuh pertolongan, rame-rame minta syafaat ke Nabi Muhammad. Dia yang dulu pernah jeblosin keturunan Nabi ke penjara tanpa kesalahan. Kira-kira Nabi kenalin nggak? Ya Rasulullah, tolong dong, tolong. Ente siapa? Aneh dari Indonesia. Oh, ini petugas dulu ya yang jeblosin cucu aneh. Gimana? Ente nyakitin hati aneh. Ente jeblosin cucu aneh. Ente minta syafaat pertolongan mana? Urus sendiri. Emang enak. Munafik. Makanya kualat tuh banyak banget itu. Kita hormatin ulama karena ada ilmunya. Ini habaib, biar kata andai kata dia tergolong orang yang tidak berilmu, dia bukan alim, tapi dia keturunan Nabi, ada darah daging Nabi di situ. Lihat kitab Risalah 2 ilmu, salah satu mendapatkan ilmu yang nafi, yang manfaat, cinta kepada zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah yang bilang, qul, bilangin ya Muhammad, bilangin ya Rasulullah, la as'alukum alaihi ajran. Saya nggak minta pamrih untuk kamu, enggak. Illal mawaddata fil qurba. Yang saya minta biar ada mawaddah, biar punya rasa cinta kepada kerabatku. Itu ayat Quran yang perintah. Mana tadi? Wa ayat taqidah, dan wajib dia yakini annal khalqa kullahum yamutuna inda qidai a'marihim, bahwa makhluk semuanya bakal mati saat berakhir usia mereka. Wa annal qabidha li arwahihim malakul mauti wa huwa Israil, dan bahwa yang merenggut ruh-ruh mereka adalah malakul maut, yaitu malaikat Israil. Wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim, bahwasanya mereka bakal ditanya sesudah dikubur, sesudah ditanamnya di dalam kuburnya, bakal ditanya illa jama'atan makhsusi, kecuali kelompok-kelompok istimewa. Siapa tuh? Yang mati syahid. Ya.
Saudara-saudara kita tuh 6 laskar yang gugur mati syahid bebas, kagak ditanya. Karena kelompok spesial, ente tinggal ambil apa? Merebut kenikmatan. Syekh Nawawi bilang apa? Wal murabit, orang yang jaga perbatasan, ya, sehari semalam di jalan Allah. Siapa lagi tuh? Yang matinya hari dan malam Jumat. Hitungannya termasuk malam Jumat dari mulai tergelincir matahari di hari Kamis. Jadi kalau udah Kamis zuhur ke atas itu udah masuk mendekati malam Jumat namanya. Jadi kalau ada kerabat, famili meninggal Kamis sore, insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang bebas dari pertanyaan. Ini pakai jangan. Ustaz, tetangga saya mati nyuntik Ustaz, matinya malam Jumat. Ditanya enggak Ustaz? Gimana jawab? Hadisnya memang yang mati malam atau hari Jumat bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Amina min fattanil kubur, aman dia dari malaikat yang menguji di alam kubur. Nah sekarang dia matinya nyuntik narkoba, matinya malam Jumat, kira-kira ditanya mungkin punya amalan jadi jawabnya begitu. atau sumbangan. Enggak ditanya. Wah, nggak ditanya, iya dijejutin langsung. Ini maksudnya yang kagak ditanya, yang matinya husnul khotimah. Biar kata mati malam Jumat sembahyang kagak. Diinterogasi nggak? Di dalam kitab Is'adul Rafiq Syarah Sulamut Taufik, ya Allah, itu malaikat yang bertanya dalam wujud aslinya Allah. Ini bolak matanya nih, tahu lingkar kuali kebuli, giginya pisang tanduk Sukabumi tahu kan? Nanyanya seperti petir menggelegar. Wah, nah kalau ditanya jantungan belum ditanya udah. Tapi ingat, bagi orang yang beriman, Allah berjanji, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Biar kata tuh malaikat tongkrongannya begitu, udah dikasih kabar gembira, nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Saya kasih perumpamaan. Ada orang bawa geleknya di kantong, ya. Polisi lewat, padahal kumisnya kagak mablang, polisinya ganteng, dan dia nggak meriksa, cuma lewat doang. Perasaannya gimana? Takut, kan tuh polisi kagak tahu. Kenapa? Dia berasa salah. Nah sekarang sebaliknya, polisi kumis mamblang, mata bolong, lewat depan kita kagak ngantongin gelek, biasa aja nggak gitu? Biasa aja, kenapa? Emang kita kagak berasa salah, biar kata dia kumisnya mamblang, matanya melotot, biasa aja. Orang kagak salah. Lagi kalau megang kita pakai assalamualaikum yuk ngaji yuk. Saya pernah pulang aja ada razia. Selamat malam Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji dari mana? Pulang ngaji. Bawa apa? Bawa kitab. Ada yang bisa dibantu Pak Komandan? Oh iya silakan Pak Haji. Nggak jadi nanya yang lain. Insyaallah. Kalau main kitab tuh. Anda punya murid, dia muadzin, mukanya memang face-nya kayak Arab. Ada razia, diajak ke pinggir, ke pos, duduk gemeter. Kali ditanya sih enggak. Waduh, kan saya ditilang kalau punya sih. Ya enggak taunya apa. Itu yang merahsia.
doain nanti biar berkah. Amin. Nah dia pokok. Ya namanya orang minta doain, dia doain. Bisa. Ya Pak, saya pamit. Iya Beb. Kita keluarin dompet. Ada sedikit nih, mudah-mudahan berkah. Malah dikasih. Masya Allah. Rupanya nih ini oknum apa? Orang yang cinta maha baik. Padahal itu aja bukan apa, mukanya emang ganteng sih. Saya komentarin besok-besok kalau dia razia ini mampir lagi, dia Ustaz ketika malah dapat apa? Kita habisin tuh. Jadi wa huwa Israil wa apa illa jama'atan maksusi. Jadi ada kelompok istimewa yang kalau mati bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Siapa lagi? Waman lazama qira'atas suratil mulk fi kulli lail, yang melazimkan baca surat Tabarok setiap malam. Barakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ntar di hari kiamat ditanya tuh pahala Tabarok dijelmakan. Kalau di dunia laksana pengacara, dia yang bantu jawab. Kata Toh Amang, kamu tidurlah seperti mempelai. Urusan jawab saya yang jawab. Itu yang biasa baca surah Tabarok. Terus ada lagi wal mautun, orang yang meninggal karena kondisi komplikasi perut, liver, apalagi itu jantung, ginjal. Yang sekarang apa ya? COVID. Itu namanya mabutun, dari kalimat batun. Dia mengidap penyakit di dalam perutnya. Dengan catatan apa? Sabar. Dengan catatan sabar. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam wa la ilma lana. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ala ladha asrafna wa tub alaina taubatan tughsiru kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khildani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasul